Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini FTOK edisi 19 Desember 2022. Seperti biasa malam ini kita akan update market ISG dan saham-saham ide dari Bapak Ibu semua di kolom komentar FTOK edisi terakhir edisi 18 Desember 2022. Hanya ada 3 dan yang akan kita bahas ya 3 ini saja. Karena YFTalk itu ya kita menjawab, bukan kita berkepentingan membuat sebuah pembahasan suatu saham ya. Jadi banyaknya pembahasan di YFTalk itu ditentukan oleh Bapak Ibu penonton YFTalk. Jadi silahkan isi di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di YFTalk selanjutnya, edisi selanjutnya, dan berikan alasan kenapa saham tersebut ingin dibahas. Apakah untuk trading, untuk investing, atau sekedar hanya tanya teknikal atau fundamentalnya. Bebas, tetapi diberikan penjelasan. Ya. Baik, kita akan bahas 3 saham ini ya. Nanti kita bahas terlebih dahulu ISG. Hari ini ISG melemah 0,4%. Dan sementara ini ya ini masih dalam proses pullback untuk tren turunnya yang masih berlangsung sampai dengan saat ini. Jadi koreksi hari ini relatif tipis 0, sekian persen. Kalau kita lihat dari pullback ini masih belum membatalkan pullback ke target. Karena saat ini dia memang tertahan di target pertamanya yaitu di 6.830 yaitu 0,3. Dan kalau dia bisa lewati itu target keduanya adalah di angka 6.930-an seperti yang saya sudah sampaikan di FTalk kemarin. Jadi dengan pelemahan hari ini belum membatalkan atau belum merubah skenario pullback ke target selanjutnya. Jadi mungkin selama ini skenario masih berjalan ya sampai dengan akhir bulan ini mungkin ISG masih bisa berpotensi mengalami kenaikan di dalam tren turun. Selanjutnya kita akan bahas saham yang pertama dari Pak Hadi. Tolong bahas PTPW untuk swing trade. Baik. Oke, untuk Pratama Widya saat ini posisi sedang menguji EMA 60 dan kalau kita perhatikan baik-baik dalam tren saat ini yang berjalan itu tren pullback ya, karena ini sedang diuji EMA 60, kemudian juga ini adalah tren turunnya ya. Jadi untuk swing bisa karena ya swing tidak mengenal tren, yang swing memperhatikan potensial upside-nya. Misalkan kita swing trade di saham downtrend ya potensi pullback-nya cukup nggak? Nah kita coba lihat PTPW ini cukup nggak kira-kira atau menarik atau tidak gitu ya. Karena mengingat saat ini PTPW berada di EMA 60 di daily ya. Nah kita lihat di Fibo. Di Fibo saat ini mentok di 0,3 yaitu di 960. Ini adalah target terdekatnya. Jadi sangat wajar kemarin setelah naik ke situ kemudian hari ini turun. Nah ke sana misalkan bisa nggak ke situ lagi, bisa. Itu sekitar 6%. Ya, potensi kenaikannya sampai dengan ke tren lainnya sekitar 10% dengan risk kalau Anda beli di harga saat ini Anda bisa batasi di 875 dengan risk 2% sampai dengan 3%-an. Jadi menarik atau tidak ya, kalau kita lihat risk rewardnya lebih besar rewardnya ya bisa, tapi sekali lagi pilihan ini masing-masing ya. Kalau saya mungkin akan mencari yang lain lagi yang mungkin kalau misalkan dia bisa naik paling tidak di atas 10% seperti itu. Tapi kalaupun mau masuk di saham ini untuk swing, kondisi saat ini masih memungkinkan. Toh juga dia koreksi dengan volume yang relatif tipis. Koreksinya sangat wajar karena berada di EMA 60. Ya, seperti itu untuk PTPW. Selanjutnya, ya ini mungkin durasinya sangat pendek karena memang idenya cuma 3. Tolong bahas NICL dari teknikalnya untuk trading. NICL sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu, jadi judul utamanya targetnya 150 sampai dengan 160 ya kalau tidak salah. Nah 170 sorry. Ini ya target untuk NICL. Jadi saat ini NICL secara teknikal masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan ke 158, itu terdekat, lanjutannya ke 170. Kalau mau trading di harga saat ini bisa dengan risk
Ya ini saham super agresif ya, Anda bisa beli di harga 144 sampai dengan 135. Kalau besok ada koreksi itu ya bagus, dengan proteksi secara teknikal. Kita nggak bilang persentasenya menarik atau tidak, karena ini secara teknikal ya, namanya saham agresif ini bisa turun ke 120 kalau dia gagal naik ya. Kalau misalkan Anda dapat di harga 134 ya, kalau ke 120 itu sangat jauh, tentu saja tidak menarik. Tapi kalau Anda bisa dapat di harga 130-an mungkin ya, itu juga sebenarnya masih signifikan. Namun ini sebanding dengan potensi kenaikannya ya 20-an persen. Lagi-lagi risk reward ini Anda bisa kembalikan ke masing-masing profil Anda, cocok atau tidak. Karena ini kalau misalnya secara teknikal memang proteksi yang tepat adalah di lower high low terbarunya, yaitu di 120. Ini yang mana jaraknya dari harga saat ini cukup sudah tinggi. Ya, kapan saham NICL ini bagus? Kalau dia memberikan Anda peluang atau memberikan Anda kesempatan terjadinya koreksi di 135 ke bawah. Kalau dia bisa turun di bawah itu ya itu bagus lagi, artinya Anda bisa mendapatkan harga yang relatif dekat dengan proteksi secara teknikalnya. Jadi proteksi itu ada dua jenis, saya ingatkan lagi. Proteksi berdasarkan teknikal, itu tidak dibatasi dengan persentase ya. Kemudian proteksi berdasarkan profil kita. Misalkan di private trading room tidak boleh lebih dari 5%. Ya. Jadi kalau sebelum 5% ya kalau bisa dijual, di-cut ya. Meskipun secara teknikal mungkin masih bagus. Yaitu dalam rangka untuk menjaga agar ya risk tetap terkontrol sesuai dengan profilnya. Nah, ini masing-masing orang tentu saja berbeda. Ada yang siap loss 10%, ada yang siap loss 20%. Kalau di kami, di trading room, private trading room, tidak boleh lebih dari 5%. Nah, inilah kita kembali yang jelas, NICL masih memiliki potensi secara teknikal karena hari ini naik juga dengan volume yang cukup signifikan. Sesuai dengan pembahasan di YF Talk sebelumnya, Bapak Ibu bisa cari di Telegram YF Advisor, kemudian ketikkan NICL. NICL kalau tidak salah menjadi judul utama, yaitu di edisi 29 November 2022 ya, waktu itu kita bahas target ini ya. Begitu untuk NICL. Selanjutnya, tolong analisa ASUS untuk invest. Apakah harga saat ini sudah murah dan sudah saatnya beli? Terima kasih. Ya, kalau kita bicara invest, tentu saja kita yang harus cek fundamentalnya dulu. Nah, posisi saham ini kan downtrend loh. Nah, kita cek teknikalnya monthly ya. Kita pakai monthly jangka panjang kan. Nah, ini posisinya dia downtrend. Oke, patah trend, breakdown EMA60 meluncur ke bawah. Nah, kita lihat EMA60 ini cukup menjaga dalam beberapa tahun terakhir ini, di mana ketika harga turun di bawah EMA60 sempat drop, tapi ini penutupan monthly-nya ini tidak pernah tutup. Nah, ini di di bulan Juni 2021 yang lalu, ASUS memulai downtrendnya dengan ditandai ditutupnya ya di bawah EMA60. Dan ini sempat pullback juga, artinya memberikan kesempatan gitu ya. Saham downtrend itu tidak ujuk-ujuk terjun payung gitu ya, maksudnya terjun bebas. Kadang-kadang dia kasih Anda pullback dulu. Dan jangan lengah. Jadi kalau Anda harus tahu ini sudah reversal, kalau ada kenaikan ya itu dimanfaatkan sebaik mungkin. Jangan melihat itu bisa menaik lebih tinggi lagi dan sebagainya, karena ini secara teknikal, kembali lagi secara teknikal itu downtrend. Nah, karena ini invest, pertanyaannya kita coba cek fundamentalnya. Apakah dengan downtrendnya ini menarik gitu kan? Nah, kalau kita cek dari kinerja tahunan, ini memang performance-nya menurun, pertumbuhannya. Di mana pertumbuhan ini berlangsung bertahun-tahun sampai dengan 2019 dan mengalami declining atau fase penurunan kinerja di 2020 ketika pandemi sampai dengan 2021 ketika ya kita tidak bilang semua ya, terjadi perbaikan secara general, secara umum perekonomiannya. Nah, di sini ternyata ASUS tidak mampu pulih dan bahkan melanjutkan penurunan kinerjanya, yang mana revenue turun dari angka 7 triliun menjadi 6,5, 7,4 menjadi 6,5 T. Kemudian operasionalnya juga turun dari sebelumnya 900 ya, bahkan di peak performance-nya di 2019 itu 1,2 triliun dan di 2021 turun menjadi 800. Ini penurunan yang berkelanjutan ya. Kemudian untuk bottom line-nya ini juga ikut turun inline dengan penurunan operasional dan revenue-nya. Kemudian di 2022
Dua-dua ini kemungkinan juga masih mengalami penurunan untuk laba operasionalnya, dan juga di sini kita lihat penurunan ini berlanjut sampai dengan 2022 ya sepertinya. Nah, sangatlah wajar. Nah, murah atau tidak ini tidaklah mudah untuk ditentukan karena kita harus melakukan analisis valuasi. Di mana analisa valuasi ini ya setiap emiten, setiap sektor itu memiliki variabel-variabel yang berbeda. Memang tidak bisa kita lihat PI-nya berapa, PBV-nya semua seperti itu, tidak bisa. Karena ada beberapa faktor-faktor lain yang kita bisa perhitungkan untuk melakukan valuasi. Nah, kita ambil indikator yang umum saja ya di sini. Kita pelajari menggunakan historical ya. Kita tidak melakukan komparasi dengan kompetitornya. Kita coba lihat di tahun 2022 ini PI-nya itu berada di level 9 kali. Sedangkan di tahun-tahun sebelumnya itu bisa dikatakan cukup tinggi ya, 20 sampai dengan 40 bahkan ini ya di 2020 ini ya. Nah, ini sudah turun di angka 9,2 di tahun 2022 ini. Dan kalau kita lihat di book value-nya, biasanya assets ini diperdagangkan di kisaran 6 sampai dengan 5 kali. Sedangkan saat ini 1,2 kali. Jadi secara valuasi ingat ya, secara valuasi menggunakan PI dan PBV ini kita compare dengan tahun-tahun sebelumnya ya, ini relatif rendah, relatif murah. Kalau pertanyaan mahal atau murah, kalau kita bandingkan dengan yang lalu-lalu, ya assets ini termasuknya sudah murah. Ya toh? Tapi murah dan mahal itu tidak menjamin Anda profit loh ya. Bisa saja dia semakin murah. Karena pemahamannya itu ada juga seperti ini. Emiten yang bagus, ya, emiten yang bagus tidak akan pernah dijual murah. Ya, emiten yang buruk kinerjanya dijual murah pun nggak laku, seperti itu. Jadi valuasi yang kita lihat di sini memang valuasi umum. Jadi kita tidak bisa melihat secara kompleks berdasarkan assets secara utuh. Ya, assets itu parameternya apa, itu akan berbeda dengan emiten-emiten yang lain ya. Nah, ini kita ambil sebagai parameter umum ya, PI dan PBV yang biasanya Anda lihat mungkin ya. Gitu. Jadi kalau kita melakukan historical analysis ya saat ini dibanding di-compare dengan tahun-tahun sebelum-sebelumnya ya assets dalam kondisi yang lebih murah. Lebih murah belum tentu lebih bagus. Karena ya kinerjanya juga turun gitu loh ya. Nah, itu ya. Jadi pemahamannya mungkin seperti itu. Jadi kalau saya secara teknikal belum menarik karena belum ada tanda-tanda dia naik. Jadi kalau misalkan dia sudah ada tanda-tanda dia akan pullback dan sebagainya, karena pullbacknya ini juga bisa saja lumayan ya, karena dia turunnya ini belum memberikan pullback sama sekali, turun dari angka 1400 ke angka 400 ini signifikan ya. Bayangkan kalau Anda misalkan punya di area 1600 dan turun di bawah 1200 Anda nggak cut loss ya, sekarang ini posisinya turun sudah 60% dari neckline aja, belum dari modal yang lebih tinggi misalkan di 1600 atau 1700. Jadi seperti itu ya ketika kita invest, kalau misalkan kita lihat teknikalnya itu jelek dan fundamentalnya itu juga ikutan jelek, ternyata dikonfirmasi dengan harga saham yang turun, ya kita harus jangan sampai kita keras kepala melakukan penahanan posisi sampai dengan nyangkut gitu ya, karena banyak ya disebabkan orang itu nyangkut di saham itu karena dia tidak memiliki waktu untuk melakukan analisis. Bahkan investor itu kan tidak dituntut setiap hari, mungkin sebulan, 2 bulan cek bagaimana harga sahamnya, bagaimana kinerjanya, misalkan sudah ada rilis laporan kinerjanya dilihat. Anda kan pasti kalau memegang sebuah emiten kan pasti punya target kira-kira, misalkan revenue-nya sekarang 1T, ya kalau misalkan besok turun di bawah 1T berarti itu kan sebuah penurunan, dan penurunan itu apa efeknya gitu, seperti itu. Jadi kita harus tahu, jangan sampai kita sebagai investor hanya membeli dan tidak tahu harus mengapain kalau misalkan dia turun. Nah, ini yang banyak orang tidak melakukan evaluasi. Makanya kalau Anda member peer dan peers, rajin-rajinlah Anda melakukan konsultasi untuk melakukan evaluasi posisi-posisi Anda ya, posisi-posisi jangka panjang Anda, apakah saham yang Anda pegangi dalam kondisi tumbuh, profitnya meningkat, atau justru sedang dalam posisi penurunan kinerja seperti ISS ini dan berpotensi turun lebih dalam. Itu ya. Jadi gunanya konsultasi itu Anda bisa berkonsultasi saham-saham lain yang tidak direkomendasikan mungkin
Mungkin kita rekomendasikan 10 saham. Kemudian kan pasti ada saham yang lain yang mungkin Anda minati atau Anda punya posisi. Nah, itulah kesempatan Anda konsultasi. Kalau saham-saham yang sudah ada di stock pick, sudah ada di portofolio kan itu sudah ada penjelasannya. Jadi tidak perlu dikonsultasikan lagi, tinggal Anda ikuti instruksi. Tetapi apabila Anda memiliki posisi saham lain, ya, saham lain seperti SS ini kan nggak ada di portofolio Peer dan Peers misalkan. Anda member Peer dan Peers, ya Anda tanyakan bagaimana kondisi saat ini. Misalkan, ya, apakah misalkan Anda mau tambah seperti apa? Kalau Anda punya mau kurangi ya seperti apa? Itu bisa dikonsultasikan. Jadi jangan menunggu nyangkut lebih dalam baru konsultasi, itu akan repot, ya. Jangan nunggu rugi besar baru konsultasi, baru sadar. Jadi sadarlah secepat mungkin. Walaupun ya tidak akan secepat trader kan acuan jangka pendek. Kalau Anda kan misalkan investasi jangkanya jangka panjang bukan jangka pendek, ya. Seperti itu. Ya, inilah yang dapat saya bahas di F-Talk malam ini karena ya idenya cuma 3 ini. Jadi silahkan isi di kolom komentar, ya. F-Talk edisi ini saham apa yang menarik untuk dibahas di kolom komentar, ya, dan kenapa saham tersebut Anda pilih. Itu saja yang dapat saya sampaikan di F-Talk malam ini. Semoga dapat bermanfaat meskipun hanya 3 saham yang kita bahas, ya. Dukung kami dengan klik like, dengan subscribe misalkan belum, ya. Ini ada beberapa yang minta ide dan rajin minta ide juga belum subscribe nih, ya. Jadi silahkan subscribe apabila Anda belum subscribe. Itu saja, terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat.